Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunyadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat dan limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama masih bisa diberikan kesempatan oleh melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang amat mulia ini. Tidak terasa kita sudah hampir mendekati final daripada Ramadan tahun ini, karena sekarang sudah hari yang ke-29. Artinya sebentar lagi kita akan menemui bulan Syawal. Mudah-mudahan ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini selama ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan panggilan kepada manusia sesuai dengan kedekatan dan kedudukannya. Panggilan itu misalnya ya ayuhan nas, itu untuk memanggil kepada seluruh umat manusia. Ada lagi ya ayyuhalladzina amanu, ini ditujukan kepada hanya orang-orang yang beriman. Dan yang paling akhir ada lagi ya ayyuhalladzina ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang kafir. Ini yang terakhir ini panggilan yang sangat tidak kita enak didengar, karena langsung kepada orang-orang dengan sifat kekafirannya itu. Namun demikian adalah salah satu panggilan mesra dan akrab kepada manusia, yaitu ya ibadi, hai hamba-hambaku. Penggunaan kata abdun atau hamba adalah untuk manusia mulia dan terhormat di sisi Allah, seperti disampaikan di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bi abdi ini artinya dipanggil dengan ya hamba-hambaku. Adalah untuk manusia yang mulia dan terhormat di sisi Allah. Namun demikian Allah pun masih menambah panggilan tersebut dengan ibadur rahman, yaitu hamba Allah yang maha pemurah. Secara harfiah ibadur rahman terdiri di atas dua kata, yaitu ibad jamak dari abdun, yang berarti hamba-hamba, dan ar-Rahman salah satu daripada Asmaul Husna yang maha pemurah. Jadi ibadur rahman bermakna hamba Allah yang maha pemurah. Dan insya Allah kelak di yaumil akhir besok, hamba-hamba Allah tersebut akan bersama para shodiqin, para nabi, para syuhada dan as-sholihin di surga kelak besok di akhirat. Oleh karena itu, karakteristik daripada ibadur rahman ini juga langsung diterangkan di dalam Al-Quran oleh firman Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan mulai ayat 63 sampai 77.
menjelaskan beberapa sifat dan karakteristik ibadah Rahman. Antara lain, yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Jadi orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Maksudnya orang-orang tersebut selama menjalani kehidupan di dunia, dia berlagak sopan santun, ramah tamah, tenang namun penuh wibawa, dan tanpa berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya rasa dengki, tidak punya rasa sombong, tidak hasad dan lain sebagainya, akhlak-akhlak yang tidak baik. Mereka berjalan dengan tenang, dalam arti mereka tidak pernah sombong, walaupun dia punya kedudukan tinggi, walaupun dia punya jabatan dan lain sebagainya. Ini dia hidupnya dalam keadaan tidak pernah punya keinginan untuk sombong. Yang kedua, idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Bila ditegur orang-orang jahil, ia mengucapkan salam kedamaian. Membalas sikap mereka dengan ucapan yang baik. Jadi maksudnya selama hidup kalau kita dijahili, dizalimi orang, disakiti orang, dia tidak pernah membalas dengan keburukan juga, tapi dia justru dibalas dengan kebaikan. Ini sifat ibadur Rahman yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi kalau misalnya disakiti orang, dizalimi orang, biasanya kalau orang itu membalas dengan yang sepadan, tapi ini tidak. Mereka justru membalas dengan kebaikan-kebaikan. Dan ini tidak hanya dialami oleh kita sendiri. Dulu para nabi dan para sholihin juga demikian. Banyak orang yang dengki kepadanya, khususnya orang-orang jahil. Banyak yang mencemooh dan menghinakan mereka. Namun demikian mereka tidak pernah membalas dengan keburukan. Yang ketiga, yabituna li rabbihim sujatan wa qiyama. Orang-orang yang selalu melalui malam harinya bersujud dengan sujud untuk Tuhan mereka. Mereka istiqomah mendirikan sholat tahajud di malam hari. Ibadah sunnah yang amat sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Untuk sholat ini jarang sekali orang yang bisa melaksanakan. Ya toh. Sementara masih orang lelap-lelapnya tidur, di lain pihak ada orang yang bertahajud kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memohon karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena justru yang baik adalah pada saat hampir sahur. Itu sholat tahajud itu memang banyak sekali nilainya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa anyam abasaka rabbuka maqama mahmuda. Pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai tambahan ibadah darimu. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke makom yang tinggi, ke derajat yang tinggi. Ini janji Allah. Oleh karena itu sholat tahajud yang selama ini sudah kita laksanakan qiyamul lail seperti sholat tarawih, monggo nanti sehabis kita Ramadan ini tetap kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah idza anfakum lam yusrifu wa lam yaqtulu wa kana dzalika baina qawama. Apabila mereka membelanjakan harta tidak boros dan tidak kikir, adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara keduanya. Jamaah rakum ya Allah. Ada dua konsep untuk mengelola harta yang kita miliki, yaitu tabzir dan israf. Tabzir pelakunya disebut mubazirin, adalah perilaku boros dan membuang-buang harta. Misalnya makan dan minum tak dihabiskan, bahkan hanya dicicipi lalu dibuang, itu perbuatan setan. Ini sudah pernah disampaikan oleh Bapak Ustadz Hamzah. Bagaimana cara kita makan
selama ini kita kalau makan justru bangga kalau kita bisa menyisakan makanan itu. Padahal itu jelas membazirkan atau membazirkan barang yang kita makan. Ini kalau di pesantren biasanya dilarang seperti itu. Cucu saya dua-duanya di pesantren itu juga gitu. Kung ternyata kok orang di pesantren itu kalau makan harus habis. Jadi kalau ngambil ya harus sesuai dengan kemampuannya. Kalau udah habis langsung dipanggil itu katanya. Ya memang baik. Katanya menurut Pak Ustadz Hamzah, kita itu paling banyak urun ya, pembuangan sampah makanan paling besar. Bahkan oleh Pak Ustadz sudah sampaikan sampai ratusan metrik ton seluruh Indonesia orang-orang yang tidak makannya tidak habis. Dan ini katanya menjadi ngetren. Ya, orang-orang kalau di restoran itu makan tulah itu kayaknya lebih bangga daripada ditekke itu. Karena merasa malu mungkin kalau makan dihabiskan itu, mungkin dikira luwe atau bagaimana. Jadi kita membelanjakan harta itu di tengah-tengah. Yang kedua ada israf, yaitu berlebih-lebihan. Kita juga dilarang untuk mengeluarkan harta secara berlebih-lebihan. Ya toh, kadang-kadang kita melaksanakan apapun secara berlebihan. Nonton sepak bola ya berlebihan. Ya toh. Sampai tidak tidur hanya untuk nonton sepak bola, itu kan katanya berlebihan. Ya toh. Belanja juga demikian, berlebihan apalagi menjelang hari raya seperti sekarang ini. Kalau kita mau membuktikan dari apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ini, kita kadang-kadang jalan-jalan ke mall sekarang ini. Sekarang banyak orang yang belanja itu sama sekali di luar perhitungan kadang-kadang. Walaupun mereka punya sebetulnya tidak. Ada yang orang belanja sampai 2 troli penuh. Saya kemarin masalah itu, apapun dibeli. Ya toh, apa ya itu habis gitu loh nantinya itu. Kalau apalagi kalau keluarganya keluarga yang sedikit, 2 troli besar itu habis itu, nggak tahu sampai berapa, paling nggak itu hampir 1 juta itu kalau hanya untuk beli makanan seperti itu. Ini kan namanya berlebih-lebihan. Bahkan orang bersedekah pun kalau terlalu berlebihan juga kurang baik berinfak. Karena apa? Biasanya kalau orang sudah bersedekah secara jor-joran, ini kadang-kadang rasa puasnya ada sehingga cukup aku menes gede timbang kai gitu. Itu artinya nanti akan menjadi dia itu merasa malah seperti orang ujub, jadi menganggap dirinya sendiri paling baik. Jadi kita yang kontinu saja lah, yang penting kita rutinitas memberikan infak kepada siapa saja, sedekah kepada siapa saja. Itu israf itu pelakunya disebut musrifin yang tadi senang menghambur-hamburkan uang dan senang berlebih-lebihan dalam segala hal apapun. Ya. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan, namun kikir itu juga tidak, Allah tidak suka. Allah tidak suka dengan orang yang bakhil dan orang yang berlebih-lebihan. Maka dari itu, agar kita bisa mendapat panggilan tambahan dari Allah sebagai ibadur rahman, apalagi ini bulan Ramadan, selama ini apapun yang disampaikan oleh Allah tadi di dalam surat Al-Furqan, secara tidak sadar sudah kita laksanakan sebetulnya. Kita sudah sedekah, yang mampu sedekah, yang berinfak ya sudah berinfak setiap malam, setiap subuh. Sholat tarawih sudah juga kita laksanakan secara baik. Bahkan sholat jamaah fardunya juga bisa kita laksanakan secara baik. Buktinya kalau sholat fardu itu sekarang itu paling tidak sampai 4-5 shaf, yang biasanya bareng 1 atau 2 shaf. Oleh karena itu bulan Ramadan ini insya Allah di samping
mencetak kita, atau menghendaki kita menjadi orang-orang yang mutakin, yang bertakwa. Insya Allah kita akan dapat tambahan dari Allah sebagai ibadur rahman, jadi orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk masuk dalam surganya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Ini dalam surat Al-Fajr, Allah sudah memanggil kita sebagai hamba-hambanya kelak kalau kita akan memasuki surga. Oleh karena itu sekali lagi monggo kita laksanakan apa-apa yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Furqan ini dari sekarang setelah Ramadan ini untuk selanjutnya. Jadi kita rutinitaskan apa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan untuk kita laksanakan di bulan Ramadan agar kita di samping menjadi orang yang takwa, kita sebagai orang ibadur rahman, itu hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yang akan kelak memasuki surga Allah dengan para nabi, para shodiqin, para solehin, dan para syuhada. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.